kali ini beracara dengan pemerintah Kabupaten Sika. Ini saya harus klarifikasi Pak Gubernur, Pak Bupati, bukan berarti kita tidak pernah mau ngurus Sika, tapi ini karena rasa hormat saya kepada Pak Mekeng. Ya, waktu kami sama-sama di Komisi 11 2 periode, sehingga bagi peta lah. Kalau di ND Pak Mekeng tidak masuk, di sini saya tidak masuk. Polres Timur Lembata Alor urus bareng-bareng, kira-kira begitu. Nah, tentu malam hari ini dapat tugas tambahan dari Bupati Sika. Yang mudah-mudahan ke depan Pak Gubernur banyak program-program untuk pertanian, perikanan, dan mungkin juga soal kehutanan. Karena kami juga sudah cek banyak sekali lahan-lahan yang sudah existing untuk pemukiman, tapi masih masuk kawasan kehutanan. Ini yang perlu kita keluarkan. Kalau saya tanya dengan teman-teman kehutanan di provinsi, kawasan-kawasan yang masuk kawasan kehutanan Pak Gubernur, kalau kita keluarkan itu mesti pakai FGD, survei, dicek apakah ini masih ada tambang atau tidak. Itu bisa ketemu 2 miliar. Sejak kemarin saya sampaikan kepada para banyak bupati, daripada bapak-bapak ini nanti pakai FGD macam-macam kajian tuh 2 miliar keluarnya dalam suasana efisiensi seperti ini mungkin agak berat. Sebaiknya kita buat sekaligus saja. Jadi silakan semua bupati mengusulkan kepada Pak Gubernur, nanti Pak Gubernur nanti mengusulkan kepada kami Komisi 4, biar kami kaji dengan kehutanan agar kita bisa keluarkan bersama-sama dulu. Karena kalau tidak banyak sekali masalahnya itu. Rumah sudah ada, sekolah sudah ada, itu, tapi kemudian mau bikin apa-apa tidak bisa, karena kawasannya masih masuk kawasan hutan. Itu yang pertama. Kemudian soal perikanan, nanti mungkin juga banyak hal yang akan kami dorong untuk Kabupaten Sika, karena memang potensi ikannya juga bisa kita maksimalkan. Kemudian Pak Gubernur, persoalan perikanan Pak Gubernur, kita punya ikan luar biasa. Cuma kita alat tangkap kita masih tradisional. Ikan kita luar biasa, yang nangkap nelayan tradisional, yang nampung nanti koga besar dari Sulawesi, dari Bali, Surabaya. Tuna kita luar biasa, gurita kita luar biasa, cumi-cumi kita luar biasa. Nanti dibawa ke Sulawesi, dibawa ke Bali, dibawa ke Surabaya. Dokumen ekspornya dibuat di Surabaya, di Bali, di Kendari, di Jawa. Akhirnya ikan kita yang sampai ke Jepang, Cina, Taiwan, itu orang pikir ikannya dari sana. Sehingga dari Taiwan, Jepang, Cina itu yang makan tuna kita, itu berinvestasinya ke Surabaya, Kendari, ke Bali. Nah, kami sedang berjuang bagaimana agar kita bisa buat dokumen ekspornya dari NTT. Sehingga investasinya itu datang ke NTT, tidak lagi ke Surabaya dan lain sebagainya. Begitu juga pertanian, tadi saya mendampingi Pak Gubernur keliling dari Nagakeo, kemudian ND dan Sika. Sesungguhnya kita punya potensi yang luar biasa, lahan kita juga masih banyak, dan saya kira Flores ini sangat subur. Tinggal lahan-lahan tidur ini kita maksimalkan dan kita dorong betul agar rakyat kita kemudian mau kerja keras memaksimalkan potensi lahan yang kita punya ini, agar kita juga bisa menjadi salah satu provinsi yang ikut turut serta menyumbang negara kita sebagai daerah yang menyumbang untuk swasembada pangan di tahun 2026. Sehingga nanti Pak Bupati, tidak saya janji, nanti kita akan dorong juga alat mesin pertanian untuk para petani di Kabupaten Sika. Tinggal nanti Pak Kades ajukan kelompok-kelompok taninya lewat simultan, sehingga kita tahu berapa lahan kita, berapa kelompok tani kita, sehingga kita bisa atur berapa alat mesin pertanian dan seperti apa alatnya sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Sika. Jangan sampai seperti kemarin, saya karena terlalu bersemangat dorong mesin tanam yang modern ini ke Kabupaten Manggarai, tapi mereka tidak siap menggunakannya, sehingga kita pindahkan ke Kabupaten Ngada. Nah, oleh karena itu nanti kita akan koordinasi dengan Pak Kadis Pertanian, kira-kira berapa luas lahan kita dan alat mesin pertanian seperti apa yang kita butuhkan, sehingga nanti kita secepatnya akan bisa mendorong untuk kepentingan Kabupaten Sika. Termasuk juga bibit Pak Bupati. Kita punya bibit, saya punya aspirasi sekitar 10.000 hektar jagung, kemudian 20.000 hektar untuk benih padi. Nah, nanti tinggal kita hitung berapa luas lahan di Sika yang bisa kita bantu untuk benih, termasuk juga kita akan komunikasikan dengan pupuk subsidinya. Pak Gubernur, kami juga laporkan
kuota pupuk subsidi kita itu 70.000 ton. Tapi penyerapannya termasuk yang paling rendah dari semua provinsi yang ada di NTT ini, karena petani kita belum aware, belum terbiasa menggunakan pupuk, sehingga produktivitasnya tidak sebaik di tempat-tempat yang lain. Nah, kita sudah bicara dengan Pupuk Indonesia agar kuotanya diperbanyak, kemudian kita mengedukasi agar petani kita mau menggunakan pupuk. Nah, problemnya ini menebus pupuknya ini loh Pak. Kita butuh distributor-distributor yang nanti kita akan bicarakan agar bisa membantu petani kita mau menggunakan pupuk untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita. Nah, mungkin ini sedikit informasi saya Pak Gub, karena diminta Pak Bupati. Ya, tinggal komar aja ya diskusinya, bagaimana sikat segera kita bereskan daripada nanti kunjungan berikutnya kita dipersoalkan. Demikian yang bisa saya